Jadi bukan sebenarnya, sudah pasti untuk mengatakan COVID alpha, beta, delta dulu, sama juga sekarang mau H3N2 suplet G, untuk memastikan itu harus dengan pemeriksaan whole genome sequencing. Itu sudah pasti. Nah, apakah ada perbedaan gejala? Apalagi kalau yang influenza ini memang tidak ada gejala spesifik yang mengatakan, kalau kan yang sekarang banyak diberitakan sakit-sakit tubuhnya lebih sering begitu ya. Kalau sakit yang berat tentu sakit tubuhnya lebih sering, itu biasa-biasa saja begitu. Kita jangan jadikan itu patokan untuk mengatakan ini sekarang subclade K atau superflu atau bukan. Baiknya karena ini memang sedang merebak di dunia, bukan hanya di Indonesia, kita ikut waspada saja. Jadi kalau seperti pesan kita yang tadi, kalau memang risiko tinggi dan tidak membaik, mau gejalanya apapun juga akan bagus kalau memeriksakan diri dulu ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Prof, kalau kemarin Menteri Kesehatan ngomong masyarakat nggak usah panik karena flu ini akan sembuh dengan 3 hal. 1, cukup olahraga, cukup makan, dan cukup istirahat. Benar nggak sih demikian? Kirain cukup uang ya. Itu juga kayaknya tuh. Jadi kalau saya mengatakan 3 hal juga, saya bersama. Nomor 1, sebagian besar flu, mau H3N2 suplet K, mau H1N1 pandemi, mau H5, mau H9, sebagian besar flu itu akan sembuh dengan sendirinya. Tadi kan kita sudah bahas. Jadi dengan istirahat dia akan sembuh, itu ya. Yang kedua, kalau memang dia tidak sembuh dengan istirahat saja, kalau mau tambah obat batuk, obat flu itu silakan saja. Soal daya tahan tubuh, kalau kita mau klasifikasikan sekarang apa yang harus dilakukan, walaupun ini barangkali sudah closing statement, ada 3 memang. Nomor 1, harus tingkatkan daya tahan tubuh. Kalau saya menggunakan istilah cerdik itu yang dulu pernah diperkenalkan waktu anak masih sama-sama saya di zaman Depkes atau Kemenkes itu, cek kesehatan berkala, nyalakan asap rokok dan polusi udara, rajin olahraga dan aktivitas fisik, diet yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Itu daya tahan tubuh jelas penting untuk menjaga terhadap berbagai penyakit, termasuk juga si subclade K ini. Itu 1. Jadi daya tahan tubuh sepakat harus ditingkatkan. Apalagi kalau lagi situasi seperti ini. Yang kedua, kalau tadi kita sudah bahas, kalau dia memang memberat pada kelompok tertentu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, untuk mereka yang sakit, memang sebaiknya di rumah, jangan siaran dulu, istirahat, minta izin dari yang punya Trijaya, siapa tahu dapat itu kan, begitu. Kalau terpaksa harus keluar, pakai masker. Jadi 3 poin itu yang bisa dilakukan, daya tahan tubuh, kontrol, maksudnya waspada, dan yang ketiga, untuk mereka yang sakit. Iya, baik. Nah, Prof, ini terkait juga dengan influenza. Ini kan kemarin juga lagi, ya bukan ramai sih, bisa dibilang vaksinasi tentang influenza ini juga lagi ramai gitu digaungkan. Nah, apakah ini sebenarnya untuk vaksin influenza Ngaruh ini seberapa penting sih begitu untuk kita yang belum vaksin influenza untuk melakukannya? Saya pribadi belum vaksin influenza sih, Prof. Nah, itu gimana sih, Prof, sebenarnya? Yang pertama mintalah sama Trijaya kan banyak duit untuk semua penyiar divaksin influenza. Ya, itu baik-baik saja diberikan. Nah, vaksin influenza, saya jawab secara umum ya, vaksin influenza itu berbeda dengan vaksin yang lain, dia setiap tahun diganti. Jadi setiap tahun semua negara mengumpulkan data ke WHO tentang virus influenza mana yang beredar saat itu. Dan kemudian dikompilasi, akhirnya setiap tahun akan keluar rekomendasi dari WHO, vaksin influenza jenis apa yang dipakai di bagian atas khatulistiwa, vaksin influenza jenis apa yang dipakai di bagian bawah khatulistiwa. Itu sudah dari dulu itu dilakukan. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, sesuai dengan yang tadi saya sebut itu, maka beberapa waktu yang lalu sudah keluar vaksin yang harus digunakan sesuai dengan pola virus yang ada. Pada waktu itu belum ada subclade K. Jadi virus influenza yang beredar sekarang memang diperuntukkan untuk berbagai jenis virus influenza, termasuk H3N2 yang bukan subclade K. Itu harus diakui seperti itu. Tetapi, yang ketiga yang penting, begitu ada subclade K, orang bilang, loh kalau gitu, kan ini vaksinnya waktu dibuat kan belum ada subclade K. Gimana sekarang? Gimana tuh? Nah, untuk itu akhirnya sudah ada beberapa data, walaupun datanya belum banyak sekali, yang mengatakan bahwa 2 hal. Nomor 1, 3 hal sebenarnya. Nomor 1, si vaksin influenza yang sekarang, walaupun belum ada subclade K waktu dibuat, ternyata punya efektivitas 77% pada anak-anak. Nggak 100%, 77%. Yang kedua, terhadap orang dewasa dia punya efektivitas 30-40%. Memang tidak bagus sekali, tapi tetap punya efektivitas. Tapi yang ketiga yang lebih penting adalah, kalau kita mendapatkan vaksin influenza, maka walaupun yang menyerang itu tetap si subclade K yang dulu belum dijadikan kandidat vaksin, maka dia bisa mencegah hospitalisasi, artinya masuk rumah sakit dan sakit berat. Jadi kesimpulannya,
terutama memang risiko tinggi sih ya. Ya. Memang bagus untuk mendapatkan vaksinasi influenza. Sangat jelas ya. Iya. Wah, emang pakarnya ini beliau Ya nih. iya. Berarti mungkin nunggu sebulan 2 bulan lagi, jangan-jangan vaksinnya udah ada yang termasuk yang subclade kayak ini. Prof? Belum. Belum ya? Vaksin itu tidak akan begitu ada subclade akan dibuat, tidak. Oh gitu. Saya lupa bulan apa, dan pasti bukan awal-awal tahun seperti ini, karena sejak awal mungkin kita pertengahan tahun dia akan buat setiap tahun sekali. Jadi nggak perlu kita tunggu yang seperti kita gunakan aja vaksin ada sekarang. Jangan ditunggu lagi. Baik. Oke. Sangat jelas deh kayaknya, Iya. Profesor nih apa yang harus dilakukan, Iya. kemudian masker tadi, kemudian ya tadi flu ini jangan panik karena flu ini secara historis bisa sembuh dengan sendirinya Iya. kalau imun kita kuat. Nah itu dia. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan mau vaksin, ada baiknya mungkin nunggu pertengahan tahun gitu ya Prof ya? Enggak, sekarang kan ini Sekarang kan aja? Bisa vaksin sekarang, sudah bisa. karena Vaksin juga belum beberapa ada. negara Amerika menyebutkan bahwa mereka masih akan ada suplemen ini masih akan bersirkulasi. Jadi kalau mau vaksin sekarang aja, nunggu. Oke siap. Siap. Ya. Terima kasih Prof atas waktunya Prof. Sehat selalu. Oke, Baik, terima kasih Prof. makasih. Selamat pagi. Pagi. Baik pendengar Trijaya, itu tadi dia Profesor Chandra Yoga Aditama. Beliau adalah Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang sekaligus juga Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Jakarta. Ya, lengkap sekali. Karena Ya. tadi aku pikirnya gini, Cak Anang. Karena tadi Profesor Chandra kan bilangnya biasanya tengah tahun baru akan ada vaksin yang sama, tapi mungkin kekuatannya tuh beda karena akan dimasukkan juga untuk vaksin yang subclade K ini kan. Iya. Cuma kata Profesor, ya udah ngapain nunggu tengah tahun, sekarang aja kalau misalkan bisa Karena gitu. tadi tingkat 70% ya yang untuk bisa mencegah itu tadi sukle ini. 70% itu justru buat anak-anak. Kalau yang dewasa tuh sekitar 30%. 30%-an ya. Jadi memang angkanya memang ya nggak bagus-bagus amat kalau untuk orang dewasa, makanya tadi kata Profesor kan. Dan gitu. beliau ini paham banget karena dulu mantan direktur WHO, mantan dirjen P2PL, terus kemudian sekarang jadi direktur pasca sarjana, udah paham banget dengan flu Iyalah. gitu. Kan pikiran kita flu itu anggapannya kayak kemarin kan yang Apa lagi tuh? rame kan, COVID, kemudian iya. flu burung, ini muncul lagi super flu. Yang penting jangan panik, terapkan prokes tadi, Iya. kalau keluar kalau lagi kondisi mendesak, dalam kondisi nggak baik gitu, flu, pakai masker Iya. gitu agar nggak nularin ke yang lain. Dan tadi pesan Menkes, cukup istirahat, cukup makan, dan cukup tidur. Cukup banyak duit. Cukup makan, cukup Istirahat tidur, satu lagi cukup olahraga ya, Cukup olahraga. Sebenarnya mengelola stres juga termasuk Iya, loh iya, gitu. betul. Biar